Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, di channel Guru Maca. Pada episode kali ini kami akan membahas mengenai salah satu cabang atau salah satu topik utama dalam dunia filsafat, khususnya dalam hal filsafat barat, yaitu cabang-cabang dari filsafat barat ini apa saja. Kurang lebih ada 5 cabang dalam filsafat barat, dan akan kami jelaskan secara ringkas di video kali ini. Sebelum kami masuk ke cabang yang pertama, cabang-cabang ini jika kita ibaratkan sebagai sebuah pohon, maka batangnya itulah filsafat dan ranting-rantingnya inilah cabang-cabangnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai filsafat barat, maka tidak akan jauh dari 5 cabang ini. Yang pertama adalah metafisika. Kalau metafisika ini dia cabang filsafat yang membahas mengenai hakikat dari sebuah realitas atau hakikat dari suatu keberadaan dan hakikat atas segala sesuatu yang ada. Yang ada ini dalam artian sesuatu yang bisa kita indrai. Nanti kita akan berikan apa saja contohnya. Tapi perlu juga dipahami, metafisika ini tidak hanya bertanya apa yang tampak. Misalkan, apa itu? Misalkan ini bantal, apa ini? Jawabannya bantal. Nah, dalam dunia metafisika, dia tidak hanya berhenti pada hal yang tampak saja. Akan tetapi, dia masuk atau dia mencari dasar terdalam dari hakikat yang tampak itu. Misalkan tadi ini adalah bantal. Nah, apa hakikat dari bantal itu? Kurang lebih seperti itu dalam pembahasan metafisika. Metafisika ini berasal dari bahasa Yunani, meta artinya melampaui, fisika itu alam, jadi melampaui alam. Secara sederhana metafisika itu bisa kita maknai adalah apa sesuatu yang sebenarnya atau apa yang sebenarnya ada di balik kenyataan yang kita lihat. Apa kenyataan atau apa hakikat di balik kenyataan itu. Nah, di antara tokoh-tokohnya ini adalah Aristoteles, kemudian Plato, kemudian René Descartes, atau yang biasa ini karena nama Prancis, René Descartes. Kurang lebih seperti itu yang diucapkan oleh salah seorang dosen kami. Cuma umumnya orang biasa menyebutkan René Descartes. Di antara pemikiran René Descartes ini, manusia itu memiliki jiwa, dan tubuh, Sama manusia juga ini memiliki kesadaran, yang mana kesadaran itu menjadi bukti keberadaan manusia. Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Jika kita mengkaji dalam perspektif holistik, ini pemikirannya René Descartes ini yang cogito ergo sum memang kontroversi. Akan tetapi bukan di video ini pembahasannya, nantilah di video-video lainnya akan kita bahas. Secara umum kalau kita membahas mengenai metafisika, itu pertanyaan-pertanyaannya itu seperti ini. Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Jadi dia tidak hanya bertanya siapa Tuhan, tapi dia melangkah. Apakah Tuhan benar-benar ada? Apa buktinya? Misalkan pertanyaan yang berikutnya adalah apa hakikat dari manusia? Apakah alam semesta ini memiliki tujuan? Apakah manusia memiliki kehendak yang bebas? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kalau dalam contoh keseharian misalkan smartphone, orang biasa mungkin bertanya, berapa harga HP ini? Misalkan keluaran terbaru, berapa harganya HP ini? Akan tetapi kalau kita pakai pendekatan metafisika, maka kita akan bertanya, apa sih sebenarnya hakikat dari benda ini? Apakah ini hanya sekadar kumpulan logam dan komponen, ataukah malah memiliki makna yang sangat tinggi karena dia adalah hasil kreativitas manusia? Jadi secara sederhana metafisika ini melihat sesuatu lebih dalam daripada sekadar tampilan fisiknya. Tapi itu tadi garis besarnya adalah mempercayai atau mempertanyakannya
realitas yang ada, tapi secara lebih dalam. Kemudian cabang yang kedua adalah epistemologi. Ya. Epistemologi ini dalam dunia filsafat dia membahas mengenai hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, ya, atau bagaimana manusia mampu mengetahui sesuatu, ya. Bagaimana saya bisa tahu ini ilmunya, gimana caranya. Nah, itu dibahas dalam dunia epistemologi. Ya, misalkan saya ingin belajar. Nah, cara saya mendapatkan pelajaran itu bagaimana? Ya, atau misalkan saya ingin mengetahui biologi itu hakikatnya sih apa ya? Apa ya hakikat dari biologi? Apa hakikat dari bahasa? Nah, kurang lebih seperti itulah pertanyaan-pertanyaan yang bergumul dalam pembahasan epistemologi. Epistemologi ini dia dari kata epistem, ya, epistem itu artinya pengetahuan, ya, sedangkan logos, ya, itu kajian, ya, kajian. Jadi kita mengkaji mengenai pengetahuan, ya. Secara sederhananya atau pertanyaan dasar mengenai epistemologi ini, ya, bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu benar, ya, bagaimana sesuatu itu benar, atau bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu itu. Nah, itu kurang lebih kajiannya epistemologi seperti itu. Di antara tokoh-tokohnya ya adalah John Locke, ya. Dia ini tokoh empirisme, ya. Dan John Locke ini sangat sangat kritis terhadap pemikirannya René Descartes, ya. René Descartes ini kan dia terkenal dengan aliran rasionalismenya, ya. Bahwasanya pengetahuan yang benar itu memang berasal dari akal. Sedangkan indera itu dapat menipu manusia. Ingat, ya, kalau epistemologi tadi adalah bagaimana kita mengetahui kebenaran. Nah, dalam sudut pandangnya René Descartes sebagai tokoh rasionalisme, untuk mengetahui kebenaran itu, ya cukup atau bukan cukup. Basis utamanya adalah akal, ya, akal. Nah, kalau dalam teologi Islam ini kurang lebih miriplah dengan Asy'ari, ya, kurang lebih dengan Asy'ari. Jadi pengetahuan itu benar itu berasal dari akal, ya. Kemudian yang kedua tadi adalah John Locke, ya. John Locke ini adalah tokoh empiris, ya, berkebalikanlah dengan René Descartes, dan dia menjadi tokoh yang mengkritik pemikiran-pemikiran Descartes. Ya, salah satu pemikiran dari John Locke ini adalah pengetahuan itu berasal dari pengalaman indrawi, ya. Dari pengalaman indrawi kita itu bisa tahu ini benar, panas atau dingin itu karena melalui pengalaman indrawi, ya. Kemudian ada tokoh namanya Immanuel Kant. Immanuel Kant ini dia menggabungkan itu. Dia menggabungkan rasionalisme dan empirisme, ya. Jadi dia katakan pengetahuan itu bisa diperoleh dari pengalaman, akan tetapi pengalaman itu ya mesti diproses oleh struktur pikiran manusia. Ya, karena menurutkan itu manusia itu tidak hanya menerima dunia, ya, tetapi juga ikut membentuk cara memahami dunia. Misalkan saya dengan si B, saya sama-sama memandang ke satu tempat, akan tetapi ya cara kami memahami tempat tersebut bisa saja berbeda. Kenapa? Karena pengalaman dan pemikiran serta cara memproses pengalaman tersebut berbeda, ya. Jadi kalau berbicara tentang epistemologi itu pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Apa sih sumber ilmu pengetahuan? Apakah semua yang kita percaya ini benar? Ya. Kemudian bagaimana caranya membedakan ini ilmu, ini opini, ya. Ataukah mungkin secara teologis sedikit, apakah manusia ini mampu mengetahui kebenaran secara mutlak, ya. Kalau dalam kehidupan saya berikan analogi, ya, ketika ada seseorang yang berkata bumi itu datar, ya, maka kaum epistemologi atau pembelajar epistemologi akan bertanya, apa buktinya? Dari mana informasi itu kamu peroleh? Apakah itu hanya argumen atau asumsi belaka saja dari kamu, ataukah memang dibangun di atas penelitian yang mendalam? Nah, jadi epistemologi ini mengajarkan manusia itu untuk tidak langsung percaya sebelum memeriksa dasar pengetahuan tersebut, ya. Kalau dalam Islam mungkin ya kurang lebih miriplah dengan konsep tabayun, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, cabang filsafat yang ketiga itu adalah ilmu logika, ya. Logika ini dia filsafat yang mempelajari aturan berpikir yang benar dan hubungan antara alasan dengan kesimpulan.
Ya, ini tujuannya adalah supaya kita itu tidak cacat dalam berpikir ya. Kenapa perlu seperti ini? Ya karena logika itu bertujuan agar orang-orang itu menghindari kesalahan berpikir. Selain itu, manusia atau orang-orang yang mempelajari logika itu mampu menyusun argumen dengan valid gitu. Ya. Contohnya misalkan dalam dunia matematika itu silogisme ya. Silogisme ini dikembangkan oleh Aristoteles. Misalkan premis pertama mengatakan semua manusia akan mati. Premis kedua, Socrates adalah manusia. Maka kesimpulannya adalah Socrates akan mati. Ya, kurang lebih seperti itulah dalam ilmu logika. Sederhananya logika itu mengajari kita bagaimana caranya berpikir dengan baik dan benar. Ya. Tokoh lainnya selain Aristoteles tadi adalah Bertrand Russell. Ya. Beliau mengembangkan logika modern. Ya, di antara pemikirannya itu bahasa itu harus dianalisis secara tepat agar tidak menghasilkan kesalahan berpikir ya. Karena gini, terkadang kita memberikan bahasa, mengeluarkan bahasa, akan tetapi akan disalah tafsirkan oleh orang yang berbeda ya. Boleh jadi dia dipahami A, boleh jadi dia dipahami B. Misalkan ada seorang laki-laki mengatakan kepada seorang perempuan, saya suka kamu. Boleh jadi yang mendengarkan si A misalkan mendengarkan, oh dia si A, laki-laki ini suka si perempuan, berarti dia menaruh rasa ya, dia jatuh cinta dan ingin memilikinya. Kemudian orang kedua mendengar hal yang sama tapi dia mengatakan, tidak. Boleh jadi maksudnya adalah saya suka kamu itu saya kagum dengan kelebihan kamu, saya kagum dengan kecantikan kamu. Jadi bahasa itu harus dianalisa dengan tepat ya. Jadi sangat mempengaruhi lah proses berpikir seseorang. Di antara pertanyaan-pertanyaan dalam dunia logika itu, apakah kesimpulan itu mengikuti alasan yang diberikan? Ataukah apakah argumen yang dikemukakan oleh si fulan ini memiliki kelemahan dan lain sebagainya ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ya, semua orang sukses itu bangun pagi. Saya bangun pagi, berarti saya pasti sukses. Nah, logika pun bertanya, apakah kesimpulan itu benar? Ya tidak selalu. Kenapa? Karena bangun pagi bukan satu-satunya faktor kesuksesan. Jadi intinya logika ini mengajarkan kita cara untuk berpikir yang baik dan benar ya. Kemudian yang keempat adalah etika ya. Sebenarnya yang keempat ini aksiologi. Nah, aksiologi inilah nanti akan terbagi menjadi dua. Poin keempat etika, poin kelima adalah estetika. Kalau etika ini dia membahas mengenai nilai moral, baik dan buruk, salah dan benar, atau membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya manusia itu harus bertindak ya. Di antara tokoh-tokohnya adalah John Stuart Mill ya. Beliau itu mengembangkan utilitarianisme ya, bahwasanya tindakan yang baik adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah manusia terbanyak ya. Jadi ingat ya, kalau nilai etika tadi ini membahas baik dan benar. Nah, pertanyaannya, kapan sesuatu itu dikatakan baik? Ya, kalau pendapat John Stuart Mill, ya dia katakan baik itu apabila tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan terbesar, ya, bagi jumlah manusia yang terbanyak. Jadi kalau misalnya dalam suatu kampung jumlah penduduknya ada 100, ya, kemudian diumumkan kita akan melakukan salah satu dari dua pekerjaan. Silahkan pilih. Apakah kita kerja bakti menggunakan cangkul ataukah kita kerja bakti menggunakan sekop ya. Maka untuk menentukan mana yang baik, cangkul atau sekop, maka dilihat siapa yang paling banyak poinnya atau benda apa yang paling banyak dipilih. Jika sekop yang paling banyak dipilih, maka sekop yang baik. Jika cangkul banyak yang dipilih, maka cangkullah yang baik. Nah, ini kurang lebih konsep dari utilitarianism yang dikembangkan oleh John Stuart Mill. Ya, itu untuk menentukan baik dan benar. Ya, kurang lebih samalah dengan penentuan presiden. Ya, itu dengan voting. Ya, siapakah presiden terbaik ataukah siapakah calon terbaik untuk menjadi presiden? Ya, kita lihat saja siapa yang paling banyak suaranya pada saat voting. Nah, itulah yang terbaik. Ya.
Jadi kalau dalam dunia etika itu pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membuat tindakan itu menjadi benar? Apa yang membuat tindakan ini menjadi baik? Ya, kalau dalam Islam ya tolak ukurnya baik dan benar adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah, atau minimal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga tidak bertentangan dengan Sunnah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kelima adalah estetika. Ya, estetika ini dia cabang filsafat yang membahas tentang keindahan, seni, dan rasa ya. Dan rasa. Kalau tokoh-tokohnya itu ada banyak ya. Salah satunya adalah Friedrich Nietzsche. Ya, dia mengatakan seni itu bukan hanya persoalan keindahan ya, tapi dia adalah ekspresi kekuatan hidup manusia ya. Kalau dalam dunia estetika ini pertanyaan-pertanyaannya itu seperti gini. Apa sih yang membuat sesuatu itu indah ya? Apakah semua karya itu memiliki nilai dan lain sebagainya ya? Kalau dalam dunia ya, sehari-harinya kita ya, kalau etika tadi itu kita lihat apakah kalau saya mengambil uang si A ini baik ataukah tidak? Kurang lebih seperti itu pertanyaan-pertanyaannya ya kalau etika. Kalau estetika dia lebih kepada misalkan ada lukisan, kemudian seseorang itu bertanya secara spontan, kenapa lukisan ini dianggap sebagai lukisan yang indah? Kenapa lukisan ini dianggap sebagai lukisan yang mahal? Nah, jadi estetika itu tidak hanya melihat warna, tidak hanya melihat bentuk, akan tetapi dia mengkaji emosi yang ada dalam sesuatu tersebut ya. Nah, jadi kalau kita mau simpulkan ya secara sederhana, metafisika ini pertanyaan dasarnya adalah apa yang sebenarnya ada. Ya, apa yang sebenarnya ada. Fokusnya itu pada realitas dan keberadaan. Kalau epistemologi, ya bagaimana kita mengetahui sesuatu itu. Jadi dia fokusnya adalah pengetahuan dan kebenaran. Kalau logika, apakah cara berpikir kita sekarang ini sudah benar? Ya, jadi dia fokusnya adalah menyusun argumentasi. Kalau etika, apa sih yang seharusnya saya lakukan? Karena dia fokusnya moral dan nilai. Kalau dalam dunia estetika, apa sih itu keindahan? Ya, karena memang fokusnya adalah seni dan rasa. Ya, kurang lebih seperti inilah pembahasan kita dalam pembahasan cabang-cabang filsafat barat. Semoga teman-teman dapatkan ilmu yang bermanfaat dari konten kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.